Dia nggak ikut ANBK loh. Iya ya, Fajar dia pintar. Tak lilo lilo lololedo tak menang aja pijer nangis anakku. Mi. Iki lho, Mi. Naon sih, Pih? Iki, Mi. Enek chat sekolah ki. Daftar peserta ANBK SDN Keranggan 2024. Tetapi kok aneh dhewe ra ene ya, Mi ya? Iya ya? Mantak nage pi mon aya rapat papih teh kudu ilu ulah mami wae anu rapat. Peserta AKM untuk jenjang SD hanya diikuti oleh 30 peserta plus 5 cadangan. Jadi kalau sekolah kita memiliki 60 siswa, ada sebagian yang tidak bisa ikut serta dalam AKM. Pemilihan pesertanya dilakukan oleh sistem pendataan AN milik pemerintah dan dilakukan menggunakan metode random sampling atau diacak, bukan berdasarkan kemampuan intelektual peserta didik. Nah terus nek gur 30 wong ki gunane opo MBK? Nya terang atuh papi nanya ka mami gitu nyaho eta kumaha. Ya wis, ayo Mi, yang sekolahan wae TK langsung ke guru nih. Loh, iki to sekolah nih. Gede, resik. Ya iya atuh pi, ayo pi ke sana. Ada apa, Bu? Iya Bu Guru arek nanya naon sih manfaatna NBKT-nya pi? Begini Bu, setelah sekolah melakukan asesmen nasional, baik AKM literasi, numerasi, survei karakter, maupun survei lingkungan belajar, sekolah akan mendapatkan yang namanya rapot pendidikan. Di rapot pendidikan itulah sekolah bisa membaca capaian kinerjanya, seperti kemampuan anak dalam literasi dan numerasi, pelajaran di kelas, maupun kondisi lingkungan belajar di sekolah. Nah, di SD kita, setelah rapot pendidikan diunduh, sekolah mempelajari isi rapot bersama-sama. Dalam kegiatan inilah, sekolah menelaah capaian kinerja, mana yang sudah bagus dan mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, Bu, sekolah memetakan capaian yang butuh perhatian lebih untuk jadi prioritas perbaikan. Data capaian kinerja yang jadi prioritas perbaikan ini oleh sekolah bersama komite sekolah dan juga pihak terkait lainnya didiskusikan untuk merencanakan program peningkatan mutu sekolah ke depan. Misalnya di sekolah kita nih Bu, setelah menganalisa rapot pendidikan, menelaah rekomendasi perbaikan keseluruhan dan rekomendasi perbaikan prioritas di rapot pendidikan, dipilihlah fokus perbaikan dan peningkatan mutu sekolah pada dua hal. Yang pertama itu pada peningkatan karakter anak dalam hal berpikir kritis, dan yang kedua pada perbaikan proses pembelajaran. Nah, dari hasil refleksi, sekolah menemukan pertama nih Bu, cara mengajarnya lebih sering menyuruh anak menghafal, jarang diajak diskusi untuk mengemukakan pendapat mereka. Yang kedua, anak-anak jarang dilatih untuk berpikir, sehingga mereka lebih sering menjawab seperti apa adanya di buku, dan mereka diarahkan untuk menerima saja tanpa mengkritisi. Yang ketiga, kelasnya itu kurang demokratis. Anak takut salah ketika berbicara atau menyampaikan pendapat mereka. Mumet nggih, Bu? Enggak juga, Pak. Karena setiap langkah dari semua kegiatan ini dilakukan bersama-sama dan kadang sambil tertawa dan bercanda. Terlebih, kami punya operator handal dan guru-guru yang memiliki semangat untuk berubah. Bahkan operator kami jadi tumpuan bertanya operator-operator dari sekolah sekitar.
Bu, terus itu yang anak berpikir kritis dan proses pembelajaran dibagaimanakan oleh sekolah? Jadi begini Bu, setelah 2 fokus tadi ditetapkan oleh sekolah, guru-guru berkolaborasi menyusun perencanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter berpikir kritis anak. Dan tentu saja di dalamnya juga memuat proses pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi ragam tipe dan motif belajar anak. Kemudian, tiap guru menyampaikan ke sekolah apa saja yang dia butuhkan untuk mengimplementasikan rencana yang disusunnya itu. Kebutuhannya bisa beragam, dari mulai hal-hal yang sifatnya fisik, seperti kelengkapan ruang kelas, maupun kebutuhan untuk peningkatan kompetensi. Semuanya didata tuh oleh sekolah untuk selanjutnya diintervensi dalam rencana kegiatan tahunan yang membutuhkan pendanaan selanjutnya dimasukkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, jika semuanya sudah disepakati bersama, barulah segala rencana dieksekusi dengan penuh tanggung jawab. Dan hasilnya, guru yang sebelumnya mengajar dengan banyak menyuruh anak untuk menghafal, kini mulai mengajak anak berdiskusi untuk mengemukakan pendapat. Dan anak-anak dilatih untuk berpikir, mencari sumber belajar dari lingkungan dan beragam media, baik media cetak maupun media dalam jaringan. Selain itu, guru-guru juga mendapat pelatihan di komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkannya. Bahkan, guru-guru juga mengikuti pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Guru SD kita sekarang sudah melakukan asesmen secara komprehensif, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sekolah melaksanakan segala skenario yang telah direncanakan, dan guru-guru menjalankan semua rencana pembelajaran yang telah disusun. Secara berkala, kepala sekolah melakukan evaluasi, refleksi, dan menyusun rencana tindak lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Dayati sebagai pengawas pendamping. Saya bangga karena pelayanan pendidikan di SD Negeri Keranggan dari waktu ke waktu semakin baik, seiring baiknya perencanaan yang mereka lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Deni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Dengan ini mengucapkan selamat dan mengapresiasi kepada Sekolah Dasar Negeri Keranggan yang telah melaksanakan NBK dan analisis perencanaan berbasis data, dan juga telah memanfaatkan platform rapor pendidikan untuk memperbaiki kualitas dan layanan pendidikan di sekolah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tabrani, pejabat sementara Wali Kota Tangerang Selatan. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi kepada SDN Keranggan Kota Tangerang Selatan yang telah berhasil melaksanakan PBD dengan sangat baik di sekolah. Semoga praktek baik ini dapat menginspirasi satuan pendidikan lainnya untuk terus bertransformasi menuju pendidikan yang lebih unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Selatan, kota mandiri, damai dan asri. Kotaku Tangerang Selatan, ini